Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan tools analisis forensik jaringan, yaitu Network Miner. Network Miner ini tools forensik jaringan yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan atau dalam menginvestigasi keamanan cyber. Kali ini terdapat sebuah file capture yang berisikan informasi lalu lintas jaringan. Baiklah, terdeteksi ada dua host, yaitu IP 98.114.205.102 dan IP 192.150.11.111. Pada fitur host terdapat dua perangkat atau dua host yang terdeteksi. Untuk menganalisisnya kita menggunakan fitur parameter. Source host-nya terdapat dua IP pada fitur host ini yang saling berinteraksi melewati port 1828 dan port 445. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan sistem apa saja yang terlibat, pada file capture terdapat sistem Windows dan Linux. Windows dengan IP 98.114.205.102 dan Linux dengan IP 192.150.11.111. Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang dapat Anda ketahui tentang host penyerang? Baiklah, untuk lokasi penyerang itu menggunakan IP 98.114.205.102, yaitu menggunakan sistem Windows. Dan untuk pertanyaan berikutnya, berapa banyak sesi TCP yang terdapat dalam file dump? Terdapat dua TCP pada file dump, yaitu TCP 1828 dan TCP 445. Pada kasus keempat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan tersebut? Serangan terjadi dalam rentang waktu sekitar 1 detik dari jam 3:28 ke jam 3:28.29 UTC. Lalu pada kasus kelima, sistem operasi mana yang menjadi target serangan dan layanan apa serta kerentanan apa? Pada kasus kelima, sistem operasi target adalah Windows 2000. Layanan yang diserang adalah SMB Server Message Block yang berjalan pada port TCP 445. Kerentanan yang dieksploitasi terkait dengan SMB. Lalu setup and response request, sebuah kelemahan dalam protokol SMB. Lalu pada kasus ke-6, dapatkah Anda membuat sketsa gambaran umum tindakan yang dilakukan oleh penyerang? Penyerang menggunakan sesi TCP untuk berkomunikasi dengan server SMB pada port 445. Setelah itu, beberapa permintaan SMB setup and request dan SMB3 connect dikirimkan. Kemungkinan untuk mendapatkan
akses lebih lanjut ke sistem atau meluncurkan payload berbahaya. Lalu ya pada kasus ketujuh, kerentanan spesifik apa yang diserang? Kerentanan spesifik yang diserang adalah kerentanan dalam SMB, server, message block, kemungkinan besar eksploitasi SMB yang tidak terautentikasi seperti yang digunakan dalam serangan Eternal Blue. Lalu pada kasus ke-8, tindakan apa yang dilakukan shellcode? Dan tolong sebutkan shellcode-nya. Tindakan shellcode mungkin mencakup eksekusi kode jarak jauh untuk mendapatkan kontrol terhadap nama korban. Namun pada kasus ke-8, shellcode tidak ditemukan atau tidak terdata secara eksplisit. Kemungkinan shellcode bertujuan untuk memanfaatkan kerentanan SMB dan menjalankan perintah berbahaya di sistem korban. Untuk soal yang ke-9, menurut kalian apakah honeypot digunakan untuk menyamar sebagai korban yang rentan dan mengapa? Kemungkinan besar sistem ini adalah honeypot karena serangan tersebut terjadi pada protokol yang rentan dan sering digunakan untuk memancing penyerang. Penggunaan IP tertentu seperti 192.150.111.111 bisa saja menunjukkan bahwa ini adalah simulasi sistem yang rentan. Namun di tools ini parameter honeypotnya tidak spesifik. Untuk pertanyaan yang ke-10, apakah ada malware yang terlibat? Apa nama malware tersebut? Kemungkinan ada malware yang terkait, namun tidak ada indikasi nama malware secara spesifik di file dump ini. Untuk pertanyaan terakhirnya, yaitu menurut kalian apakah ini serangan manual atau otomatis dan mengapa? Ini kemungkinan serangan otomatis karena adanya eksploitasi protokol SMB dan serangan ini terjadi dalam waktu yang singkat dan menunjukkan bahwa skrip otomatis mungkin digunakan untuk memanfaatkan kerentanan SMB. Sekian dari penjelasan yang kelompok kami terangkan. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.